Hari ini saya bakal menceritakan tentang biografi dari kedua tokoh yang dimana mereka adalah pahlawan nasional yang terlibat dalam proklamasi di Indonesia. Nah, kita langsung saja ke yang pertama. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh proklamator negara ini. Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno dikenal sebagai putra sang fajar karena ia lahir pada saat fajar menyingsing. Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Soekarno awalnya diberi nama Koesno Sosrodihardjo. Nah, setelah Bung Karno tamat, Bung Karno melanjutkan pendidikan di HBS Hogery Burger School. Lulus pada tahun 1920, Soekarno juga melanjutkan pendidikannya di THS Teknis Hongge School di Bandung. THS ini merupakan cikal bakal Institut Teknologi Bandung. Soekarno lulus pada tanggal 25 Mei 1926 dan mendapatkan gelar insinyur. Setelah lulus, Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama Insinyur Anwari pada tahun 1926. Selama di Bandung, Bung Karno aktif dalam banyak organisasi. Beliau juga mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tanggal 4 Juli 1927. Nah, peran Soekarno dalam proklamasi di Indonesia adalah sebagai pembaca teks proklamasi, ya. Diketahui juga bahwa beliau sering atau aktif berjuang sebelum kemerdekaan dengan menjadi anggota Pusat Tenaga Rakyat atau Putra hingga ketua PPKI. Nah, tokoh yang kedua ini adalah Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo atau memiliki nama lengkap Raden Ahmad Subarjo Djodjowadi Serdjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia sekaligus adalah diplomat dan juga seorang pahlawan nasional di Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo memiliki gelar Mister Indersten yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Ahmad Subarjo lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Kabupaten Karawang dan meninggal pada tanggal 15 Desember 1978 di Jakarta. Ahmad Subarjo memiliki peran dalam proklamasi di Indonesia sebagai penulis proklamasi Rumah Laksamana Maida. Bahkan Ahmad Subarjo ini yang menjemput Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok. Ia juga memutuskan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta. Sekian dari penjelasan saya dan terima kasih.